Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang fitnah. Ini lebih kurang berarti cobaan atau ujian dari suatu hal yang mengenai seseorang atau suatu kaum, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi hingga mengubah pandangan dan sikap seseorang atau sekelompok kaum terhadap kebenaran. Menurut urutannya akan ada 4 fitnah yang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi pada umatku 4 fitnah, di mana di akhirnya yang menimpa umatku adalah fitnah-fitnah yang berturut-turut atau mengikuti satu sama lain. Maka yang pertama, bala atau malapetaka menimpa pada mereka, sehingga seorang mukmin berkata, inilah kehancuranku, lalu fitnah itu pun tersingkap. Yang kedua, sehingga seorang mukmin berkata, inilah kehancuranku, lalu fitnah itu pun tersingkap. Dan yang ketiga, setiap kali dikatakan itu telah berhenti, justru malah bertambah. Dan fitnah yang keempat, al-fitnatur rabi'ah, di dalamnya akan menggiring kepada kekafiran. Jika umat telah bersama untuk yang ini 1 kali, dan bersama untuk yang itu 1 kali, tanpa imam dan tanpa jamaah, lalu datanglah Al-Masih. Kemudian matahari terbit dari tempat terbenamnya, dan di antara menjelang as-sa'ah akan ada 72 dajjal, termasuk di antara mereka yang pengikutnya cuma 1 orang. Kunci yang bisa menjelaskan kapan fitnah-fitnah tersebut terjadi adalah fitnah yang disebut fitnah yang keempat atau al-fitnatur rabi'ah. Karena deskripsinya sangat banyak, bahkan hingga tahap akhir dari fitnah tersebut yang menyebut kemunculan Al-Masih, yang bisa bermakna Al-Masih Dajjal dan Isa Al-Masih alaihissalam yang akan membunuh Dajjal. Selain itu, salah satu ciri fitnah keempat itu juga menyebutkan terjadinya keadaan berupa tidak adanya jamaah dan imam, atau imam dan jamaah. Ini adalah masa yang tengah kita alami, ketika kaum muslimin terpecah belah dalam berbagai firqah atau kelompok, tanpa adanya seorang imam yang bisa menyatukan mereka. Di dalam keterceraian semacam itu, perselisihan hingga hal yang menyebabkan kekafiran banyak terjadi. Dalam beberapa riwayat ditegaskan bahwa salah satu penyebab kekafiran adalah karena pembunuhan atau peperangan sesama kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam fitnah keempat akan terjadi di dalamnya hal yang menyebabkan pada kekafiran. Maka yang disebut orang beriman atau mukmin pada waktu itu adalah orang yang duduk di dalam rumahnya, sedangkan yang kafir adalah yang menghunus pedangnya dan menumpahkan darah saudaranya dan darah tetangganya. Hal itu sebenarnya bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun secara khusus disebutkan dengan detail bahwa awal fitnah keempat itu bermula di sebuah kota atau wilayah yang bernama Raqqah, yakni kota Raqqa di Suriah. Sebagaimana disebutkan dalam asar dari Wadin bin Atha. Al-fitnatur rabi'atu bad'uha minar Raqqah. Fitnah keempat permulaannya dimulai dari Raqqa. Kota Raqqa berada di wilayah yang disebut Al-Jazirah pada masa lalu. Ini persis dengan pernyataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menegaskan bahwa kerusakan Al-Jazirah, Sam hingga Irak adalah bagian dari ciri-ciri fitnah keempat bersama penyebutan lamanya fitnah ini akan terjadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, fitnah keempat yang buta, gelap, penuh kedoliman datang seperti gelombang lautan. Tidak tersisa rumah dari Arab dan Ajam atau bukan Arab kecuali diterjang dengan kehinaan dan ketakutan. Fitnah itu mengepung rata di Sam, menutupi di Irak, dan mengacau di Al-Jazirah dengan tangannya dan dengan kakinya. Umat ini akan dilemparkan ke dalam pertempuran orang mati. Bencana atau bala terjadi dengan sangat keras, sehingga kebaikan akan ditolak dan kemungkaran akan diterima. Seseorang bahkan tidak akan sanggup berkata, ini apa? Dan tidaklah itu ditambal di satu sisi, kecuali akan bocor di sisi lain. Seorang di pagi hari masih beriman, dan bersore hari dalam keadaan kafir. Tidak akan ada orang yang selamat di dalamnya, kecuali barang siapa yang berdoa atau berseru seperti seorang yang akan tenggelam di lautan. Ini akan berlangsung selama 12 tahun, dan akan tersingkap ketika tersingkap. Dan sungguh, sungai Efrat akan menyingkapkan gunung emas, sehingga akan terjadi pertempuran yang menyebabkan terbunuh dari 97. Dalam riwayat Muslim, yang terbunuh di Sungai Efrat adalah 99 dari 100, yang intinya menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Sedangkan lamanya fitnah keempat disebutkan selama 12 tahun, namun riwayat lain menyebutnya selama 18 tahun.
Apabila dikaitkan dengan asar tentang permulaan fitnah keempat dari Raqqa yang saya hitung sejak awal konflik Suriah di tahun 2011, di mana Raqqa mulai terimbas, ataupun perang memperebutkan kota Raqqa di tahun 2013 hingga 2014, maka rentang waktu fitnah keempat akan berlangsung antara 2011 hingga 2023 atau 2011 hingga 2029, antara 2013 hingga 2025 atau 2013 hingga 2031, ataupun antara 2014 hingga 2026 atau 2014 hingga 2032. Masa antara 2023 hingga 2032 inilah yang diperkirakan akan memunculkan peristiwa tersingkapnya gunung emas di Sungai Efrat hingga kemunculan Imam Mahdi. Patokan awal fitnah keempat dari Raqqa yakni tahun 2011 hingga 2014 ini, di samping mengukuhkan bahwa kita sedang berada dalam masa fitnah keempat, juga akan sangat berguna untuk menentukan batasan tentang fitnah-fitnah lainnya yang telah lewat ataupun sedang berlangsung, termasuk fitnah yang disebut fitnah Akhlas, fitnah Saro, dan fitnah Duhaima yang mengawali kemunculan Dajjal. Saya akan menyebutkan hadis tentang ketiga fitnah ini dengan menerangkan waktunya, sesuai dengan berbagai riwayat tentang sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan yang akan dialami kaum muslimin, yakni masa kenabian, disusul masa khilafah Alamin Haji Nubuwah yang pertama, kemudian masa Mulkan Adon atau kerajaan dinasti, lalu Mulkan Jabarian atau kerajaan pemaksa, dan masa khilafah Alamin Haji Nubuwah yang kedua, yang merupakan masa kekhalifahan Imam Mahdi. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Mustadrak Al-Hakim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah memperbincangkan soal berbagai fitnah. Beliau pun banyak bercerita tentangnya, sehingga beliau menyebut tentang fitnah Akhlas. Maka seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan fitnah Akhlas? Beliau menjawab, pelarian dan peperangan. Fitnah Akhlas yang sangat lama dan berarti kain yang diletakkan di bawah pelana kuda, terjadi dimulai dari sebagian era akhir khilafah Minhaji Nubuwah yang pertama, yakni fitnah yang terjadi di zaman sahabat, hingga berakhirnya era Mulkan Adon atau kerajaan dinasti. Fitnah yang terjadi dalam masa itu adalah berupa peperangan atau harb dan harub yang bermakna pelarian dari perang atau mengungsi. Contoh pelarian dalam masa dinasti ini adalah kaburnya sebagian Bani Umayyah ke Andalus atau Spanyol karena kalah dan tersingkir oleh Daulah Abbasiyah. Fitnah ini berlangsung semenjak zaman sahabat hingga sekitar tahun 1916 ketika upaya penggulingan Turki Utsmani yang merupakan kerajaan Mulkan Adon terakhir yang masih menerapkan lembaga kekhalifahan mulai terjadi dengan penggunaan senjata dan pemberontakan. Hadis Abdullah bin Umar kemudian berlanjut dengan sabda Rasulullah berikut. Kemudian fitnah Saro yang kotoran atau asapnya berasal dari bawah kaki seorang dari ahlul baitku. Ia mengaku dariku padahal bukan dariku. Karena sesungguhnya waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat pada seseorang yang seperti tulang pinggul di tulang rusuk. Fitnah Saro yang bermakna kesenangan hingga tergelincir karena kesenangan tersebut berawal dari kondisi saat sistem kekhalifahan itu mulai diruntuhkan. Kondisi ini bermula dari gerakan yang diawali oleh seorang ahlul bait Nabi di dalam masa fitnah Saro sampai akhirnya manusia bersepakat mengikuti sang tulang pinggul yang menempel di tulang rusuk. Sosok seorang ahlul bait yang mengawali fitnah Saro ini tertuju pada sosok penguasa Hijaz yakni Syarif Husain atau Husain bin Ali al-Hashimi yang mengadakan pemberontakan terhadap Turki Utsmani pada tahun 1916 hingga 1924. Setelah Turki Utsmani bubar pada tahun 1924, ia kemudian mengklaim dirinya sebagai khalifah bagi seluruh kaum muslimin. Namun klaim ini gagal karena kekuasaannya di Hijaz digulingkan oleh dinasti Saudi pada bulan Oktober 1924. Beliau meninggal pada tahun 1931 di Amman, Yordania. Kekuasaan keturunan Syarif Husain masih tersisa di negara Yordania sekarang, yang terkenal sebagai dinasti Hashemid atau Bani Hashim, yang memang merupakan keturunan atau ahlul bait Nabi. Kepulan asap malahan secara kasat mata benar-benar terlihat dari berbagai pertambangan termasuk minyak bumi yang mulai dieksplorasi dan membuat datangnya kemakmuran di Jazirah Arab bersama fitnah dan petaka besar karena hal itu. Deskripsi fitnah Saro berikutnya, yakni sesudah khilafah runtuh, adalah peristiwa berkumpulnya manusia, artinya hampir total seluruh manusia mengikuti sang panggal paha atau tulang pinggul yang menempel di tulang rusuk. Rojulin kawarikin alad dila.
Kejadian itu juga sebenarnya sudah terjadi dan malahan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun susah dikenali karena patokan waktunya memang belum terjadi di masa ulama terdahulu, yang umumnya menganggap bahwa kalimat itu bermakna kiasan untuk seorang penguasa yang tidak kompeten, tidak stabil, dan lain sebagainya. Patokan bahwa fitnah keempat yang bermula di Raqqa yang memang sudah terjadi itulah yang membuat saya yakin bahwa peristiwa yang disebut berkumpulnya manusia mengikuti sang pangkal paha di tulang rusuk juga sudah terjadi sebelumnya. Dan ternyata kejadian itu merujuk pada berdirinya PBB pada tahun 1945. Perhatikanlah bahwa bentuk pangkal paha atau tulang pinggul yang menempel di tulang rusuk itu lumayan mirip dengan lambang PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations atau Al-Umamul Mutahidah yang sebenarnya tersusun dari bentuk daun atau ranting daun zaitun dan gambar bumi yang mempunyai rangka di bentuknya. Kata dila atau dola yang dalam bahasa Indonesia bila diterjemahkan berarti tulang rusuk sebenarnya mempunyai pengertian yang lebih luas juga sebagai rangka atau kerangka dan kadang bisa juga dipakai untuk menyebut bentuk-bentuk yang mirip atau serupa dengan itu. Termasuk gambar lingkaran bumi dengan style map flat earth beserta pola rangka dalam logo PBB tersebut, bentuknya memang cocok dengan definisi dila dalam bahasa Arab. Kata warok dengan kaf yang ditemukan secara tertulis di dalam hadis memang bermakna tulang pinggul. Tetapi patut dicatat bahwa hadis Nabi itu berasal dari sabda Rasulullah melalui ucapan yang dihafal oleh pendengarnya. Hadis Nabi sendiri baru dikumpulkan dan dituliskan dalam kitab kumpulan hadis sekitar 1 atau 2 abad kemudian melalui berbagai periwayat hadis yang menghafalkan dan menuliskannya. Di sini ada kemungkinan makna alternatif dari kata-kata yang dekat dengannya apabila hasilnya memang masuk akal. Dalam kasus ini yang paling dekat adalah kata warok, warikin dengan qaf yang bermakna daun atau warokoh. Dan kata dengan makna daun itu sangat tepat dengan fakta yang terjadi. Karena definisi bentuk daun yang berada di rangka itu memang 100% klop untuk mendefinisikan lambang PBB. Sebagai trivia yang bertepatan antara deskripsi hadis ini dengan PBB adalah seluruh pemimpin mereka yang disebut Sekretaris Jenderal PBB, semuanya adalah lelaki. Rajulin kalwarikin alat dila. Jumlahnya sampai sekarang sudah mencapai 9 lelaki yang memimpin daerah fitnah Sara hingga fitnah Duhaima. Tentang fitnah berikutnya, yakni fitnah Duhaima, hadis Abdullah bin Umar melanjutkan, kemudian fitnah Duhaima yang tidak membiarkan ada seorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Jika dikatakan ia telah selesai, maka justru berlanjut. Di dalamnya seorang berbagi hari dalam keadaan beriman, tetapi pada sore hari menjadi kafir. Sehingga manusia tergiring menjadi 2 kemah. Kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan, dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau besoknya. Patokan kapan terjadinya fitnah Duhaima yang berarti kegelapan kecil atau hitam pekat kecil terdapat dalam athar Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan apabila telah dibangun sebuah kota di antara 2 sungai di negeri yang terputus dari negeri Irak, kalian akan didatangi Duhaima. Maksud dari negeri terputus atau negeri yang sudah hilang kekuasaannya dan bahkan hilang keberadaannya itu adalah negeri Babil atau Babylon yang lokasinya dulu terletak di antara sungai Efrat dan Tigris. Upaya menghidupkan atau merestorasi Babil sudah dilakukan oleh Saddam Hussein sejak tahun 1983 hingga datangnya Perang Teluk di tahun 1990 hingga 1991. Sejak tahun 1990, perkara pertambangan berubah menjadi konflik pertambangan hingga mencapai puncaknya ketika tersinggapnya gunung emas di Efrat kelak. Ciri-ciri fitnah Duhaima ini telah banyak dibahas. Seperti terjadi karena perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan semua umat ini akan terkena. Juga tentang kemiripan fitnah ini dengan fitnah yang seperti potongan malam yang gelap yang menyebabkan seorang beriman bisa menjadi kafir. Melihat ciri khasnya, fitnah Duhaima ini meliputi fitnah ketiga yang menyebutkan apabila dikatakan berhenti justru bertambah, dan fitnah keempat yang disebutkan bermula di Raqqa. Bahkan sampai pada periode saat manusia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok beriman tulen dan munafik tulen. Ini adalah fase kemenangan Imam Mahdi, di mana negeri-negeri kafir telah ditaklukkan, sehingga sebagian besar penduduk bumi memeluk Islam atau mengaku Islam. Tetapi sebagian dari mereka sebenarnya adalah kelompok munafik tanpa iman, yang tertuju pada kalangan yang mengaku Muslim tapi menentang Imam Mahdi. Pada saat seperti inilah Al-Masih Dajjal keluar dan fitnah Duhaima atau kegelapan kecil itu berubah menjadi kegelapan yang sesungguhnya,
hingga akhirnya turun Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam yang akan menolong Imam Mahdi membunuh Dajjal. Disinilah masa kekhalifahan alamin haji nubuah kedua akan diterima seluruh manusia karena tidak ada alasan lagi yang membuat perbedaan, perpecahan, ataupun pengelompokan. Manusia akan menjadi umat yang satu di masa itu, satu din atau agama, satu manhaj, satu mazhab, yakni Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang dipersaksikan kebenarannya oleh Al-Masih Isa alaihissalam di kedatangannya yang kedua. Wallahu a'lam bishawab.